Pasti kalian udah lihat dong video yang lagi rame banget di media sosial belakangan ini. Sebuah konfrontasi panas yang harusnya sih biasa aja, tapi mendadak jadi sensasi nasional gara-gara satu klaim yang, wah, super berani. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah kebohongan bisa seviral ini. Dan inilah dia kalimat saktinya. Cuma beberapa kata, tapi langsung mengubah adu mulut biasa jadi heboh se-Indonesia. Sebuah pernyataan yang niatnya buat nakut-nakutin, malah jadi bumerang yang ngebongkar semuanya. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya sih cekcok di parkiran doang bisa sampai meledak dan jadi tontonan satu negara? Oke, semuanya itu berawal dari satu tempat yang, sebenarnya biasa aja. Jadi bayangin lokasinya itu di parkiran sebuah mall di Bogor. Ada seorang pria yang lagi adu mulut tegang banget sama sekelompok debt collector. Situasinya udah panas, di tengah-tengah perdebatan itu keluarlah klaim-klaim yang bikin semua orang kaget. Biar kelihatan berkuasa gitu, pria ini ngeluarin dua kartu asnya. Pertama, dia bilang, pede banget, ayahnya itu anggota Propam Polda Metro Jaya. Nggak main-main kan? Kedua, mobil yang jadi masalah itu katanya barang bukti dari Polsek. Wah, ini sih klaim yang serius banget ya. Nah, karena videonya udah kadung viral dan nyeret-nyeret nama institusi kepolisian, ya jelas polisi nggak bisa diam aja dong. Mereka langsung gerak cepat buka penyelidikan resmi buat ngecek, ini beneran atau hoaks doang. Dan jeng, inilah hasilnya. Keluar pernyataan resmi yang ngebantah semuanya dengan tegas. Langsung dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Beliau bilang, setelah dicek sana-sini, klaim si pria itu 100% nggak benar. Nah, disinilah ceritanya langsung berbalik arah. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada cerita heboh soal anak perwira Propam yang lagi bawa mobil sitaan polisi. Keren banget kan kedengerannya? Tapi di sisi lain, ada fakta dari polisi, pria itu bukan anak anggota Propam, dan mobilnya itu cuma mobil pribadi yang nunggak cicilan. Jauh banget kan bedanya? Jadi intinya apa? Setelah diubek-ubek semua data, dicek sana-sini, koneksi antara pria ini sama divisi Propam itu nol besar. Kosong. Nggak ada sama sekali. Fix, ini bohong total. Oke, sekarang kita tahu ceritanya itu bohong. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting, kenapa? Kenapa dia sampai nekat bohong kayak gitu? Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Pasti kalian juga mikir kan, ngapain coba repot-repot ngarang cerita sedetail itu, berisiko pula kalau ujung-ujungnya bohong. Apa sih sebenarnya motif di baliknya? Ternyata jawabannya ada di satu kata ini, overcredit. Yap, mobil yang dia pakai itu ternyata kreditnya macet, jadi posisinya emang lagi kepepet banget secara finansial, cicilannya nunggak. Nah dari sini logikanya jadi masuk akal. Pas didatengin debt collector, dia panik. Udah mentok, putus asa, akhirnya dia ngarang cerita. Pakai nama besar institusi polisi, harapannya para penagih hutang itu jadi takut dan dia bisa kabur. Bener-bener jurus pamungkas karena kepepet. Ujung-ujungnya gimana? Ya setelah semuanya kebongkar, pria itu akhirnya muncul dan minta maaf. Dia ngaku kalau semua omongannya itu bohong. Dan alasannya, karena dia merasa tertekan dan bingung harus gimana lagi. Kisah ini jadi ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin ya. Kalau lagi kepepet banget, sejauh mana sih kita boleh bertindak buat nyari jalan keluar? Di mana batasnya? Ini juga jadi pengingat loh, kalau di zaman sekarang, kebohongan itu bisa lari jauh lebih kencang daripada kebenaran itu sendiri.